Hari ini mata pelajaran yang sebelumnya belum ada sekarang sudah ada ya, mata pelajaran coding. Jadi hari ini mata pelajaran pertama kita akan belajar mengenai pengenalan berpikir komputasional. Hari ini tujuan pelajaran kita adalah pengenalan berpikir komputasional dan segera berubah. Komputasional itu apa? Dari kata komputer. Jadi nanti kita berpikir bagaimana sistem kita berpikir seperti komputer. Bagi sekarang komputer tertuju semuanya. Bagaimana jika ingin membuat komputer, maka bagaimana jika kita ingin komputer itu contohnya kita ingin membuka komputer, buka kuncinya, ya, memasukkan password ya, kita masukkan password, enter. Nah, baik. Ya. Sebelum kita mempelajari pelajaran selanjutnya, mari kita coba permainan labirin untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional. Jadi kita akan bermain labirin, ya. Jadi labirin ini adalah kotak ini. Kotak ini semuanya. Keramik ini adalah kotak ini. Bapak letakkan ini sebuah pot bunga buatan kalian sendiri ya. Oke, Bapak letakkan. Jadi sertanya adalah keramik ini ya. Jadi silakan mulai dari kotak mana untuk sampai ke potnya ini. Berapa langkah keramik yang harus untuk sampai ke pot ini? Ya, sampai mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, bagus. Oke. Itu udah mudah. Bapak tantang lagi. Oke, Bapak tantang 11. Ya, betul. Oke, boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Oke. Pengenalan sekadar mari kita jadi tulis sekat dan berpikir komputasional. Apa itu sekat? Sekat adalah platform yang menarik dan interaktif untuk belajar pemrograman. Jadi pemrograman cara dasar untuk membuat game itu ada programnya. Jadi kita program dasarnya dulu, yaitu program sekat. Nah, video ini akan membantu kita memahami fungsi dasar dengan cara yang menggunakan. Yang pertama buka Google Chrome. Ya, berarti belum ada caranya ya. Pertama buka Google Chrome. Selanjutnya nanti ketikkan di sini. Kita nanti buka kembali ya. Google Chrome biasanya langsung terbuka ya. Ya, Google langsung Google. Selanjutnya nanti kita bisa lihat video. Nanti buka seperti itu. Selanjutnya nanti bisa buka halaman videonya. Baru nanti pilih start mengidentifikasi pola dan abstraksi dalam pemecahan masalah sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi masalah yang dapat dipecahkan. Kenapa? Dalam kehidupan sehari-hari itu ada masalah. Ya. Di sini apa itu berpikir komputasional? Ya, ada sini desktop
abstraksi, dan algoritma. Ya. Ada 4 ya. Yang sudah dikonsumsi membagi masalah kompleks menjadi bagian kecil. Ya, contohnya menyapu lantai. Di sini ada masalah tentang berpikir komputasional ada 4. Pertamanya dekomposisi, kemudian pengenalan pola, kemudian abstraksi, kemudian algoritma. 4. Apa? Pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Diskomposisi, membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya masalah kebersihan kelas, ya. Itu masalah tidak? Kalau cuma Karen saja yang membersihkan ini, kalau tidak? Tidak, jadi kita harus membagi menjadi bagian yang kecil. Jadi ada kelompok menyapu lantai, ya. Ada kelompok menyapu lantai, ada kelompok membersihkan debu, ada yang kelompok menyapu, ada yang membersihkan taman, ada yang merapikan buku. Nah, jadi adalah deskomposisi, membagi masalah menjadi masalah yang lebih mudah dikerjakan, dibagi kelompoknya, mengelompokkan, deskomposisi. Oke, pengenalan pola ya, mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah ditentukan. Contohnya menyiapkan buku untuk sekolah begitu jaga pelajaran yang sudah ada. Ya, jadi di buku ini di kelas ini, ketika kalian pulang sekolah, ketika pelajaran hari Sabtu kemarin ada buku pelajaran matematika, ya di tas ini. Jadi yang kalian harus masukkan, yang dimasukkan itu hari ini. Berarti buku apa lagi tinggal? Jadi di sini mata pelajarannya IPS, IPA sama matematika. Jadi perlu buku apa lagi yang perlu dimasukkan di tas? IPS sama IPA. Jadi pola sama. Ya. Contohnya sama, pola. Pengenalan pola. Di sini ada bunga-bunga warna-warni dan pola dan bentuknya sama. Jadi berapa bunga yang warnanya merah di depan ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti pengenalan pola. Oke. Selanjutnya yang warna pink berapa? 2. Ada 1, 2, 3 ya. Itu pengenalan pola. Berarti pola itu adalah bentuk. Pertama pembagian diskomposisi tadi adalah membagi kecil. Sekarang adalah pengenalan pola adalah bentuk. Baik bentuk, warna itu adalah polanya. Oke, lanjut. Ya, abstraksi. Abstraksi fokus pada hal yang penting saja. Ketika kalian ingin menulis kalian hanya fokus menulis tugas, tidak perlu memikirkan bagaimana proses membuat tulis ini. Itu tidak. Ketika kalian silakan buat tugas coding halaman 10. Tentunya kalian kerjakan adalah tugas halaman 10. Perlu tidak kalian memikirkan bagaimana ini dibuat? Itu tidak? Hah? Tidak ya? Sebenarnya perlu, tapi kita yang ambil penting. Nilai saja perlu, kemana ini juga bisa dipakai. Tapi yang perlu sekarang yang kita harus lakukan adalah mengerjakan tugas. Nah, jadi ambil yang pentingnya saja yang harus kita lakukan hari ini. Bagaimana coba membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Contohnya di sini ada masalah. Langkah-langkah membuat mie rebus. Langkah yang pertama apa? Hidupkan air. Kemudian setelah dengan air masukkan setelah itu baru masukkan bumbu. Setelah itu jadilah mie rebus. Itulah langkah algoritma. Jadi ada 4 tadi. Apa saja tadi? Ya. Posisi pengenalan. Itulah cara berpikir komputasional. Kita akan membuat program sederhana script. Pada bagian ini kita akan membuat program sederhana menggunakan script. Ya, menggunakan script. Ini akan membantu mengambil ya, akan membuat program script. Ini membuat animasi kucing dapat berjalan dan berbicara. Halo dunia. Ya, halo dunia. Oke. Dalam video tadi
Siapa yang mau mencobanya? Ke depan. Oke, maju Jija, terletak dulu Jija. Oke, baik. Oke, enter. Oke, lanjut. Cek image program ya. Sekarang sudah? Ya, sekarang mulai buat. Oke, sudah muncul. Jadi tadi ya, baru video ya. Pilih mulai membuat di bawah. Oke, mulai membuat. Oke, nah itu hasilnya adalah ya sudah muncul karakter kucingnya. Mudah tidak? Udah? Mudah ya. Jadi oke, tepuk tangan untuk Jija. Sekarang adalah tugas kalian membuat ini seperti yang Bapak ajarkan tadi, ya. Jadi bagaimana nanti Bapak ajarkan cara instruksi step by step akan bisa. Oke, jadi buat pernikahan untuk diisi, nah ini kelompok. Oke, baik. Di sini, ya. Yang pertama, silakan buka halaman pertama. Ya. Aktivitas 1 dari kelas semua. Ya, situ apa saja 4 prinsip utama berpikir komputasional yang dijelaskan tadi. Ada videonya. Ada 4. Apa saja tadi? 1, 2, 3, 4. Silakan tulis perangkatnya. Oke? Ya, silakan start mulai membuat. Ya, silakan mulai membuat. Sudah muncul ada apanya itu videonya. Oke, tunjukkan ke Bapak coba. Oke, tunjukkan ke Bapak lebih jelas. Oke, bagus. Oke, tunjukkan kelompok 1. Oke, jelas. Kelompok 3. Tunjukkan ke Bapak, pegang laptopnya. Tunjukkan mukanya juga. Nah, sudah. Oke, kelompok 4, tunjukkan ke Bapak hasilnya. Oke, sudah muncul. Ya, Jija, tunjukkan ke Bapak. Oke, sudah muncul kejadian. PDF. Si bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris pilih yang event ya. Event ada yang bahasa Inggris masih. Ini udah bahasa Indonesia ya. Ya, selanjutnya adalah pakai jari saja boleh. Pakai jari saja. Oke, sudah. Sudah? Ini bagus.
Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, guru yang rapi siap berterbang, dan putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di gagang gunjang, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Kelly. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa saja 4 prinsip utama berpikir komputasional? 1. Dekomposisi. 2. Pengenalan pola. 3. Abstraksi. 4. Algoritma. Saya akan mendemonstrasikan kucing mengucapkan halo dulu. Ya, Pak. Oke. Halo dunia, oke bagus tenang. Demikian hasil prestasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Apa perasaannya? Senang. Apa lagi perasaannya? Seru. Ada lagi? Senang, seru. Ceria. Boleh. Apa lagi? Bahagia. Ada lagi? Kemudian kita berpraktek berpikir komputasional. Jadi bagaimana kucing itu bisa mengatakan kata-kata kita ketika kita membawanya, ya dia bisa kata halo yuk. Oke, besok lagi pada pertemuan pelajaran berikutnya kita akan belajar lagi pelajaran yang lebih menantang lagi ya, lebih menantang dan seru lagi. Oke, baik, pelajaran kita cukup sampai di sini. Baik, dan kita akan lanjutkan ke materi yang lebih menantang lagi. Pelajaran kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.